Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dajeng Kartika Sari dari 12 MIPA 2 absen 13. Bab pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, aku akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yaitu adanya penambahan ukuran, seperti jumlah sel, massa sel, volume sel. Contohnya itu seperti penambahan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, dan lain-lain. Sifat pertumbuhan yaitu irreversible, di mana dapat diukur. Selanjutnya adalah perkembangan. Nah, perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan, di mana terjadi pembentukan jaringan baru, seperti munculnya bunga. Sifat perkembangan yaitu tidak dapat diukur. Tipe perkecambahan ada dua. Yang pertama adalah perkecambahan hipogeal, di mana proses pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Contohnya seperti kacang hijau, kacang kapri, kacang merah, pepaya, labu, dan bawang. Selanjutnya yang kedua adalah perkecambahan epigeal, di mana pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya padi, jagung, gandum, kacang polong, dan kelapa. Selanjutnya adalah jenis-jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, di mana pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer, yang terletak di ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya yang kedua adalah pertumbuhan sekunder, yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Contohnya jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, seperti faktor genetik dan faktor hormon, seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Kedua adalah faktor eksternal seperti air, nutrisi tumbuhan, kelembapan, suhu, dan cahaya. Bab yang kedua adalah enzim dan metabolisme sel. Metabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Nasi yang kita makan merupakan karbohidrat yang akan dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Respirasi aerob ada 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah oksidasi pirufat. Yang ketiga adalah siklus Krebs, yang kelima adalah transport elektron, di mana 10 NADH ditambah 2 FADH ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Yang kedua adalah respirasi anaerob, di mana terdiri dari fermentasi asam laktat, yaitu fermentasi yang terjadi pada otot manusia ketika melakukan aktivitas, sehingga menghasilkan oksigen. Yang kedua adalah fermentasi alkohol, di mana dalam proses pertama dilakukan fermentasi alkohol yang akan mengubah molekul pirufat menjadi glikolisis atau asetaldehid. Di anabolisme terdapat fotosintesis, di mana suatu proses biokimia membentuk karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Jenis-jenis fotosintesis ada dua, yaitu fotosintesis di tempat terang dan fotosintesis di tempat gelap. Yang selanjutnya adalah sintesis lemak dan protein. Sintesis lemak yaitu pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil-CoA berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sedangkan sintesis protein yaitu proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik mengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya adalah enzim. Enzim yaitu katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsinya untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut reaksinya.
Jadi komponen enzim yaitu apoenzim atau tidak aktif, lalu kofaktor atau aktivator, dan gugus poiestetik. Cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah. Sifat-sifat enzim ada 5. Yang pertama adalah enzim memiliki sifat protein. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Yang keempat, enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang terakhir, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi enzim, seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, air, substrat, zat-zat penggiat, dan zat-zat penghambat atau inhibitor.